Assalamualaikum, selamat pagi. Eh, Hari ini kita akan memasuki mata kuliah manajemen keuangan. Khususnya kita akan membahas mengenai analisa break-even point. Ya, seperti yang kalian sudah pernah dengar, yaitu apa sih sebenarnya analisa break-even point ya. Ini adalah suatu analisa yang sangat penting, utamanya kalau orang ingin melakukan suatu usaha atau bisnis. Ya, kenapa? Karena di sini kita akan melihat apakah modal yang sudah kita tanamkan itu nanti akan balik atau tidak. Makanya kita menyebutnya adalah analisa pulang pokok ya. Oke. Jadi apa itu yang dimaksud dengan break even point ya? Break even point itu adalah suatu keadaan di mana dalam suatu operasi perusahaan itu kita tidak mendapatkan untung atau rugi. Jadi impas. Jadi kalau kita melakukan suatu bisnis, kita memasukkan modal di situ, terus kemudian kita lakukan usaha. Nah, setelah itu kita akan lihat apakah modal yang sudah kita tanamkan tadi akan balik atau tidak. Nah, pada saat modal itu balik, nah itulah yang disebut dengan analisa break even point ya, atau kita sebut dengan titik impas, analisa titik impas ya, atau analisa balik modal kalau kita bilang. Nah, di sini asumsinya adalah penghasilan adalah sama dengan total biaya. Nah, jadi kalau kita lihat break even itu adalah suatu keadaan di mana perusahaan itu tidak mengalami laba atau profit dan juga tidak mengalami rugi atau loss. Jadi di sini antara biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi itu bisa ditutupi oleh penghasilan dari penjualan. Jadi di sini antara total biaya ya, di sini kita menyebut total biaya itu ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, ini nanti akan kita lihat apa itu perbedaannya ya. Jadi total biaya itu adalah sama dengan total penjualan. Jadi sehingga tidak terjadi profit dan juga tidak terjadi yang namanya kerugian atau loss. Oke. Nah, sekarang kenapa kita ini anggap penting untuk memahami masalah break even point ya? Karena kita juga ingin tahu apakah target produksi atau penjualan yang sudah kita canangkan ya atau kita tetapkan itu akan akurat atau tidak ya. Dan juga kita akan mampu melakukan perbaikan. Jadi kalau nanti ke depannya kita sudah tahu bahwa pada saat titik penjualan kita sudah impas, itu nanti kita akan berusaha mencoba di mana titik yang kita akan lakukan terhadap penjualan untung. Jadi di sini adalah semacam baseline-nya. Jadi titik di mana kita akan menganalisa sampai di mana kita bisa mendapatkan untung terhadap penjualan. Ya. Nah, tadi kan sudah kita lihat ada fixed cost, ada variable cost. Nah, itu adalah komponen. Jadi komponen dasar untuk perhitungan dari BEP atau break even point ini. Nah, apa itu yang dimaksud dengan fixed cost? Ya, ini adalah komponen biaya tetap. Ya, jadi kalau misalnya kita melakukan suatu produksi, itu ada biaya yang tidak akan berubah. Jadi dia akan selamanya jumlahnya itu adalah fix dalam periode produksi tersebut. Ya, nah jadi di sini kita ambil contoh misalnya biaya tenaga kerja, misalnya kita mengupah buruh dengan total misalnya ada sekitar 50 orang yang bekerja, paling tidak gajinya dia akan tetap selama per bulan itu seperti itu jumlahnya. Dan itu akan terus mengikuti selama kita melakukan produksi. Jadi di sini kita sebut dengan biaya tenaga kerja. Nah, juga ada biaya penyusutan mesin. Nah, tentu dalam produksi kita akan menggunakan mesin. Ya, mesin-mesin itu setiap bulan akan dilakukan yang namanya penyusutan. Ya, nah penyusutan itu biasanya setiap bulan itu akan sama jumlahnya, tergantung dengan masa umur mesin ya dan juga nilai dari mesin tersebut. Nah, ini nanti dihitung berdasarkan biaya penyusutan ya atau depresiasi kalau dalam accounting. Nah, kalau yang disebut dengan variable cost, ini adalah komponen biaya yang sifatnya itu dinamis. Dalam arti dia akan berubah-ubah tergantung dengan jumlah produksi yang kita lakukan. Kalau kita produksinya tinggi, meningkat, berarti variable cost-nya juga akan meningkat. Kalau kita produksinya turun, ya berarti variable cost-nya akan mengecil. Nah, ini biasanya hubungannya dengan biaya bahan baku, ya, raw material. Ya, jadi kalau misalnya bahan baku dalam suatu produksi, ya itu nanti jumlahnya akan meningkat seiring dengan produksi yang akan besar atau meningkat. Ya.
dan bahan baku ini memang biasanya bahan yang paling utama untuk memproduksi barang ya. Nah, termasuk juga dengan listrik ya. Jadi kalau misalnya pada saat produksinya itu dia tinggi ya, pasti membutuhkan biaya listrik yang akan tinggi. Nah, sebaliknya apabila produksinya juga menurun, dari sisi permintaan menurun, ya, artinya perusahaan mulai mengurangi produksi barangnya. Nah, jadi dia tentunya akan mempengaruhi dari pemakaian listrik ya. Nah, di sini listrik juga akan berkurang ya pemakaiannya. Nah, ini yang disebut dengan variable cost. Nah, ada satu lagi komponen penting ya, itu adalah kita sebut dengan selling price ya. Nah, ini adalah harga jual. Jadi kita akan menetapkan harga jual suatu barang yang sudah kita produksi ataupun jasa yang sudah kita produksi. Nah, ini adalah 3 komponen penting ya dalam perhitungan BEP. Nah, jadi ini kita lihat bagaimana bentuk kurva BEP ya. Di sini kita akan lihat ini adalah titik di mana titik produksi ya, dengan kita nilai sebagai quantity ya, kita sebut dengan N1 ya. Ini adalah jumlah barang yang kita produksi pada saat harganya di sini adalah harga ya dalam rupiah. Nah, di sini kita akan lihat ini adalah variable cost. Variable cost akan meningkat seiring dengan produksi ya yang akan meningkat ya. Jadi semakin tinggi quantity jumlah barang, di sini berarti semakin tinggi variable cost-nya ya. Nah, apa yang kita sebut dengan fixed cost ya, ini adalah garis di sini ya. Ini akan tetap seiring dengan jumlah ya. Jadi mau seberapa pun jumlahnya dia akan tetap ya. Nah, dari variable cost dari grafik ini dan fixed cost ya sampai dengan ini quantity ini ya, ini kita sebut dengan total cost ya. Jadi mulai dari sini ini kita sebut dengan total cost. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan income ya, ini adalah pendapatan ya. Jadi pendapatan perusahaan tentu akan meningkat ya. Makin besar jumlah barang banyak yang dijual, makin tinggi income-nya di sini. Nah, jadi kalau kita nanti akan tarik garis ya antara income dengan variable cost ya. Nah, kemudian nanti akan ketemulah titik di mana titik kita ulang pokok ya. Jadi pada harga sekian ya dan jumlah barang sekian, kita akan mengalami yang namanya titik impas sendiri. Nah, kelebihan dari ini ya antara mulai income variable cost sampai sini ya, inilah yang disebut dengan profit atau keuntungan. Ya, jadi kalau dia lebih tinggi ininya produksinya dan variable cost-nya juga makin meningkat ya. Nah, kemudian nanti kita akan mendapatkan yang namanya profit. Nah, ini adalah contoh dari kurva BEP ya. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi apabila fixed cost-nya bertambah ya. Jadi kita lihat dari sini ya. Jumlah fixed cost kan biasanya sebesar ini. Kemudian begitu total cost ini meningkat, fixed cost-nya akan naik sebesar ini jumlahnya. Kemudian variable cost-nya tetap ya. Nah, kita akan lihat di sini perubahan ya dari titik impasnya akan bergeser ya. Tadinya dia mungkin di N1, kemudian nanti akan berubah ke N2 ya, karena seiring dengan biaya fixed cost yang meningkat ya. Nah, di sini kita tetap akan mendapatkan profit seiring dengan income yang meningkat ya. Ini asumsi apabila fixed cost bertambah. Nah, bagaimana dengan apabila variable cost yang meningkat ya? Fixed cost kita asumsikan tetap, kemudian variable cost di sini meningkat dari garis ini menuju titik ini ya. Nah, titik BEP-nya pun nanti akan bergeser ke arah sini ya. Nah, di sini kita lihat jadi dia nanti nilai BEP-nya pada saat di N3 ya. Nah, ini yang kita kenal nanti dengan peningkatan dari variable cost di sini ya. Nanti income-nya pun akan meningkat juga ya. Nah, nanti di sini titik BEP-nya akan seperti ini ya. Nah, itu apabila variable cost yang bertambah ya. Nah, kita lihat kelemahan dari BEP sendiri itu seperti apa ya. Jadi sebenarnya analisa ulang pokok atau BEP ini sebenarnya ada kelemahannya ya. Jadi kalau misalnya harga jualnya tetap atau konstan, jadi tidak berubah ya, yaitu nanti pasti akan berubah ya. Kenapa? Kenyataannya akan berubah karena tergantung dari supply and demand ya. Jadi kalau misalnya permintaan meningkat, tentu penawaran juga akan meningkat ya. Di sini yang kita sebut dengan hukum ekonomi ya sebenarnya. Nah,
Kemudian kelemahan yang kedua adalah asumsi terhadap cost. Ya. Jadi sebenarnya penggolongan fixed cost dan variable cost itu ada kelemahan. Ya. Kenapa? Karena dalam keadaan tertentu untuk memenuhi volume penjualan, ya, itu biaya tetap mau tidak mau harus berubah karena pembelian mesin atau peralatan baru. Jadi kalau misalnya ada penjualan yang meningkat, nah kebutuhan konsumen juga meningkat, ya paling tidak kita harus membeli mesin ya untuk menambah jumlah produksi kita ya, ataupun ada peralatan lain yang juga harus dibeli. Nah, peralatan ataupun mesin-mesin tadi ini kan kategorinya adalah biaya tetap ya. Jadi biaya tetap yang akan berubah ya karena dia akibat dari volume produksi dari sisi penjualan tadi ya. Nah, juga dengan variable cost sendiri juga pada saat itu juga pasti akan berubah ya. Kenapa? Karena makin tinggi tingkat produksi berarti kan paling tidak harga bahan baku juga akan bertambah. Nah, harga bahan baku pun tidak selamanya akan tetap karena biasanya dia akan berubah seiring dengan bagaimana tingkat permintaan pasar ya. Makin tinggi harga bahan baku berarti kan makin banyak permintaannya. Nah, di sini juga paling tidak akan mempengaruhi dari biaya produksi dari perusahaan. Kemudian di BEP ini sendiri juga kelemahan yang ketiga itu adalah biasanya barang yang dijual itu nggak hanya satu jenis ya, jadi bisa berbagai macam barang. Nah, ini yang nanti akan kita bahas mengenai bagaimana mix perpaduan antara penjualan A dan B dan C ya, dari suatu produksi yang dilakukan bersamaan. Nah, jadi ini juga kelemahan. Jadi sulit untuk menghitung BEP kalau misalnya barangnya lebih dari satu. Kemudian yang keempat, biaya tetap juga tidak selalu tetap pada berbagai kapasitas. Ya, ini tadi kan kita sudah bahas ya. Jadi kalau kapasitas meningkat, biaya tetap juga paling tidak akan meningkat. Dan juga yang kelima, biaya variabel itu tidak selalu berubah sejajar dengan perubahan volume penjualan. Nah, variabel cost sendiri pun juga berfluktuasi ya. Jadi kalau misalnya volume penjualan meningkat juga bisa jadi dia akan meningkat juga di sini. Nah, ini adalah kelemahan dari BEP. Nah, ini kita lihat bagaimana rumus untuk perhitungan BEP ya. Jadi kalau kita cek di sini ya, ini adalah dasar unitnya ya. Jadi berapa unit barang atau jasa yang harus dihasilkan untuk mendapatkan BEP ya, break even point. Jadi di sini rumusnya adalah BEP sama dengan FC dibagi P dikurangi VC. Jadi fixed cost dibagi dengan P dikurangi VC, variable cost. Ya, ini adalah harga. Ya. Nah, kemudian dasar penjualan. Jadi di sini rumusnya adalah berapa rupiah dari nilai penjualan yang harus diterima untuk mendapatkan BEP. Ya, jadi di sini BEP sama dengan FC dibagi ya 1 minus VC dibagi P. Ya, jadi sebenarnya ini hanya merubah dari rumus yang di atas tadi ya. Nah, jadi kalau rumus total cost ya, ini adalah total cost sama dengan FC ditambah VC dikali FC ya, dibagi P dikurangi VC. Jadi dengan asumsi FC itu dibagi P min VC ya, itu adalah sama dengan N. Ya. Nah, jadi kalau nanti kita lihat dari ini sisi rumusnya, saya akan tambahkan bagaimana kita menghitung rumus tadi ya sebentar. Nah, ini saya tambahkan mengenai analisis BEP ya. Jadi kalau tadi kita lihat BEP itu adalah titik pulang pokok ya. Nah, di sini kita juga akan lihat kaitan antara revenue, cost, dan net profit ya. Artinya di sini pebisnis dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengurangan atau penambahan harga jual, biaya, dan laba. Ya, ini tadi sudah ya asumsinya. Ini adalah, nah ini secara matematis ya. Ini kondisi perusahaan tidak untung maupun tidak rugi ya. Tadi kan kita sudah melihat ya bagaimana titik BEP ini ada di sini ya.
Dan ini adalah gambar dari total cost, ini adalah total revenue atau pendapatan, dan ini yang disebut dengan laba apabila makin tinggi penjualan kita, dan di sini adalah rugi apabila makin kecil. Nah, jadi kalau titik break even itu adalah TR sama dengan TC ya. Jadi TR sama dengan TC. Nah, kalau dia untung berarti TR itu lebih dari TC. TR-nya total revenue ya. TC total cost. Nah, sedangkan apabila dia dikatakan rugi apabila TR dikurangi dengan kurang dari TC. Ya. Nah, ini rumus tadi ya, saya lebih perinci ya. Jadi BEP itu adalah biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel dibagi dengan hasil penjualan. Ya. Nah, jadi kalau disingkat di sini adalah BEP per unit, yaitu adalah biaya tetap dibagi dengan kontribusi per satuan. Ya. Nah, ini kalau hubungannya dengan pajak ya. Jadi kalau misalnya kita menghitung tingkat penjualan yang harus diraih dengan target laba setelah pajak. Jadi EAT itu earning after tax ya. Nah, jadi konversi itu nanti menjadi besaran laba sebelum EBT atau earning before tax. Jadi rumus yang digunakan itu adalah EAT sama dengan 1 minus T dikali EBT. Nah, berarti di sini secara besar EBT itu diketahui langsung masuk ke rumus yang dengan target laba sebelum pajak. Jadi quantity sama dengan TFC ditambah EBT dibagi dengan P minus P. Ya. Oke, nah ini saya ambil contoh ya mungkin untuk lebih awal ya gambaran bagaimana kita menghitung ya. Di sini adalah suatu perusahaan menghasilkan produk dengan biaya variabel per unit ya itu adalah 4.000 dan harga jual per unit adalah 12.000. Kemudian manajemen menetapkan bahwa biaya tetap dari operasinya adalah 2 juta. Tentukan jumlah unit produk yang harus perusahaan jual agar mencapai pulang pokok. Nah, ini kita mulai masuk ke analisa break even point ya. Jadi di sini kita harus menghitung ya berapa produknya ya yang harus dijual agar kita mencapai yang namanya break even tadi atau pulang pokok. Nah, ini kita coba masukkan rumusnya adalah TR sama dengan TC ya, total revenue sama dengan total cost. Nah, untuk revenue sendiri yaitu adalah 12.000 ya. Di sini kita sebut harga jual ya 12.000 dikalikan dengan Q ya. Kemudian total cost ya itu berarti fixed cost ditambah dengan variable cost ya. Nah, fixed cost kita di sini lihat 2 juta ya, kita lihat dari sini biaya tetap dari operasi 2 juta ditambah dengan variable cost di sini adalah 4.000 Q ya, kita kalikan dengan Q ya, quantity ya. Ini ambilnya dari sini 4.000. Nah, berarti kan di sini 12.000 dikurangi 4.000 adalah 8.000 Q sama dengan 2 juta. Berarti kuantitinya adalah 250. Nah, kemudian kita harus cari ya berapa dari revenue yang harus kita pertahankan ya supaya tercapai yang namanya titik pulang pokok ya. Berarti kita kalikan total revenue ini sama dengan 12.000 Q ya. Ini rumusnya ya. Kemudian kita dapat angka 12.000 dikalikan quantity ya tadi 250. Pada saat nilai 250 kuantitinya itu kan terjadi pulang pokok. Nah, kita kalikan dengan harga jual 12.000. Nah, hasilnya adalah total revenue di 3 juta. Nah, jadi ini adalah yang harus dipertahankan nilainya. Jadi nilai penjualan itu harus tetap di angka 3 juta apabila ingin kita impas ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan di sini ya, di sini ada total revenue 12.000 Q ya. Dan ini total cost adalah 2 juta ditambah 4.000 Q ya. Nah, di sini fixed cost-nya 2 juta ya. Kemudian ini variable cost-nya 4.000 Q ya. Nah, di sini pada quantity 250 ya. Titik pulang pokoknya ya adalah di 3 juta ya. Apabila melebihi ini, kita akan mendapatkan yang namanya profit ya apabila kita melebihi penjualan di tingkat lebih dari 250 kuantitinya. Tapi apabila kuantiti yang kita jual di bawah ini, kita akan mengalami yang namanya kerugian. Ya, ini cara menggambarkannya seperti itu ya. Nah, ini kita coba lihat contoh yang kedua ya. Diketahui biaya variabel unit untuk membuat bika padang adalah 1.500. Total biaya tetap adalah 500.000.
harga sebuah bika di pasaran adalah 2.500. Berapa buah bika yang harus dijual oleh Pak Tio agar memperoleh laba setelah pajak sebesar 360.000. Nah, jadi sini asumsi tarif pajaknya adalah 10%. Nah, ini kita mengaplikasikan rumus yang tadi ya mengenai IAT ya, earning after tax ya. Nah, kita lihat bagaimana perhitungannya ya. Jadi kita masuk ke apa yang kita ketahui pertama. P di sini adalah 2.500 ya. Harga ya di sini P. V adalah variable cost 1.500 dan total fixed cost adalah 500.000 ya. Kemudian EAT, earning after tax ya, biaya setelah pajak, pendapatan setelah pajak 360.000. Nah, berarti di sini ada rumus EAT sama dengan 1 minus T dikali EBT ya. Nah, ini kita udah diketahui EAT 360.000. Kemudian 1 dikurangi T, ini adalah 10%, dikalikan EBT, earning before tax. Nah, berarti EBT-nya adalah 360.000 dibagi dengan 90%. Berarti EBT adalah 400.000. Oke. Nah, selanjutnya adalah 500.000 ditambah 400.000 ya. Ini quantity buah itu adalah 900 ya. Nah, kemudian 2.500 dikurangi 1.500 ya. Total penjualan ya, berarti 900 dikalikan 2.500 ya. Nah, ini adalah nilainya 2.250.000 penjualannya. Oke. Kemudian ya. Jadi untuk nilai yang kita harus dapatkan di sini adalah sebesar ini ya. Ini adalah titik pulang pokoknya pada saat penjualan mencapai 2.250.000. Yaitu jawabannya. Oke, kita coba lagi lanjutkan yang tadi ya. Jadi itu tadi supaya lebih gampang ya yang kalian pahami ya, dari rumus ini tadi ya. Nah, kita lanjutkan untuk soal BEP ya. Jadi makin kalian mengetahui dari suatu soal, tentu akan makin lebih mengerti ya. Nah, di sini coba lihat berapakah BEP jika harga saat ini 11.000 dan biaya tetapnya 4 juta serta biaya variabelnya 5.000 ya. Kita tinggal masukkan rumus tadi ya. Ya, fixed cost dibagi dengan harga dikurangi variable cost ya. Berarti N sama dengan 4 juta dibagi 11.000 dikurangi 5.000. Berarti pada saat nilai penjualannya mencapai 667 unit. Nah, income-nya ya kita harus cari titik pendapatan kita ya. Kita tinggal kalikan 5.000 dikalikan 667. Nah, jadi pada saat itu titik pulang pokok kita pada saat itu pendapatannya adalah di 7.337.000. Oke. Nah, kemudian berapa profitnya? Ya, nanti kalian coba hitung ya. Dari rumusnya itu adalah I dikurangi TC ya. I itu adalah H kali N dikurangin F ditambah VC dikali N. Di sini adalah H min VC ya dikalikan N min F. Ya, jadi kita di sini hitung P-nya adalah 11.000 dikurangi 5.000 dikali 667 dikurangi 4 juta. Berarti di sini 6.000 kali 667 dikurangi 4 juta adalah 4.002 juta dikurangi 4 juta. Berarti di sini kita akan dapat P-nya berapa ya. Nah, nanti kita masuk ke soal yang kedua ya. Di sini suatu pabrik membuat produk dengan harga 3.000. Biaya tetap yang diperlukan mesin adalah 14 juta selama 8 tahun umur ekonomisnya. Biaya produksi 1.100 per unit produk. Biaya bahan baku 950 per unit dengan suku bunga 8%. Nah, berarti di sini kita coba lihat rincian dari biaya tetapnya berapa, kemudian biaya variabel per unit berapa. Di sini biaya mesin adalah 14 juta, A dibagi P 8,8 ya. Di sini biaya tetapnya 2.436.000 ya. Ini coba kita lihat dari mana. Oh ya, belum kelihatan ya. Nah, ini kemudian asuransi dan pajak 344.000, maintenance 220 ya. Ini bahan
Ya, ini masuk biaya variabel ya, maintenance, bahan 950, variable cost 1100. Ini ada total biaya tetap ya, fixed cost 3 juta, variabel per unitnya 2100. Ya. Oke, nah, itu ada untuk data-data ya. Nah, nanti kita harus hitung fixed cost di sini adalah 3 juta, berarti total cost sama dengan 3 juta ditambah 2100 kali N. Berarti income-nya adalah 3000 N. Nah, bila F, TC, dan I digambarkan dengan N yang berubah-ubah dari 0 sampai 6000, maka dapat digambarkan. Nah, ini kurva BEP-nya ya. Jadi kita lihat di sini ya, perubahan ya, titik BEP-nya ya, variable cost itu adalah ini ya. Kemudian ini adalah income-nya 3000 N. Kemudian ini adalah fixed cost-nya 3 juta ya. Nah, berarti nanti di sini kita akan hitung di sini nilai kuantitinya adalah pada saat itu 4000 ya. Dia akan mencapai profit. Oke, saya akan tambahkan ya dari slide yang ada di sini ya. Jadi sebenarnya kita sudah tahu bahwa kelemahan dari perhitungan BEP ini adalah apabila terjadi perubahan sales mix ya. Artinya penjualan barang itu tidak hanya satu jenis tapi terdiri dari berbagai macam jenis. Nah, jadi salah satu asumsi dasar dalam analisa break-even point itu adalah perusahaan menghasilkan dua macam produk atau lebih ya, adalah tidak adanya perubahan dalam sales mix-nya. Nah, jadi di sini kalau ada perubahan dari sisi penjualan yang bercampur, nah di situ nanti titik BEP-nya nanti akan berubah. Sedangkan sales mix ini menggambarkan perimbangan sales revenue antara beberapa produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Jika terjadi perubahan dalam sales mix, maka BEP secara total akan mengalami perubahan. Kita lihat suatu contoh ya, di sini ada suatu perusahaan menghasilkan dua macam produk, yaitu produk A dan B dengan data sebagai berikut. Ya. Ini adalah produk A ya, dan ini adalah produk B. Ya, sales untuk produk A di sini 20.000 unit, nilainya 200.000 ya. Kemudian variable cost 60%, 120.000 dan fixed cost 40.000. Jadi biaya total adalah 160.000. Sedangkan ini keuntungan operasi dalam 40.000. Nah, sedangkan produk B di sini salesnya lah 8.000 unit, di sini 200.000. Variable costnya 40%, 80.000, fixed costnya 80.000. Biaya totalnya adalah 160.000. Sedangkan keuntungan operasi di sini 40.000. Nah, kalau kita totalkan ya antara produk A dan produk B ya, kita nanti akan menghasilkan salesnya 400.000, variable cost-nya adalah 200.000 dan fixed cost-nya 120.000. Total cost-nya adalah 320.000. Jadi keuntungan operasi adalah 80.000. Nah, harga jual per unit produk A ya, di sini 200.000 dibagi dengan 20.000 ya. Nah, itu adalah Rp10. Kemudian harga jual per unit produk B itu 200.000 dibagi dengan 8.000 adalah Rp25. Nah, dari data tadi diketahui bahwa sales mix AB ya, jadi penggabungan antara dua produk tadi ya, berarti di sini adalah 200.000 dibagi dengan 200.000 ya, berarti dia perbandingannya adalah 1:1. Nah, sedangkan produk mix AB itu adalah 20.000 dengan 8.000. Berarti dia 2,5 dibanding 1. Nah, untuk menghitung BEP secara totalnya ya, kita jumlahkan antara 120.000 dibagi dengan 1 dikurangi 200 dibagi dengan 400 ya. Hasilnya adalah 120.000 dibagi dengan 0,5. Nah, jadi BEP totalitasnya adalah 240.000 ya. Nah, jadi sales mix AB sendiri di sini adalah 1:1. Oke. Nah, kita lihat sales produk A ya, di sini adalah setengah dikali 240.000. Hasilnya adalah 120.000. Kemudian kita hitung dalam unit ya. 120.000 yang ini kita kalikan dengan untuk produk A sendiri adalah Rp10 ya. Berarti hasilnya adalah 12.000 unit ya. Nah, sedangkan produk B itu setengah dikalikan 240.000, itu sama dengan 120.000. Jadi dalam unit itu adalah 120.000 dibanding dengan dibagi 25, hasilnya adalah 4.800 unit. Nah, produk mix A dan B
ya 120.000 dibagi dengan 4.800 sama dengan 2,5 dibanding 1. Nah, ini sesuai dengan ketentuan produk mix yang di atas ya. Nah, dari hitungan tadi ya, BEP dalam multiple produk itu tidak berarti bahwa masing-masing produk harus dalam keadaan break even. Ya, jadi bila terjadi sesuatu produk itu menderita kerugian, berarti produk lain juga akan paling tidak akan mendapatkan keuntungan. Jadi saling berkorelasi. Nah, dari contoh di atas keuntungan dari kedua produk tersebut ya, itu nanti seperti ini ya. Ini ada produk A dan B sama seperti tadi ya. Nanti coba kalian hitung ya. Jadi bentuknya sama ya. Soalnya seperti ini. Ya, nanti kalau dilihat produk A berapa, produk B berapa ya totalnya ya. Ini adalah tingkat keuntungannya. Nah, jadi hitung berapa besarnya BEP jika produk A bertambah 50%, sedangkan produk B tetap. Sedangkan jumlah produk B bertambah 50%, sedangkan produk A tetap. Nah, ini nanti akan kalian coba lihat bagaimana perhitungannya. Ya, dicoba-coba. Sekarang kita masuk ke penentuan penjualan minimal. Ya, jadi jika perusahaan telah menetapkan besarnya keuntungan atau profit margin yang diinginkan, perlu ditentukan berapa besarnya penjualan minimal yang harus dicapai untuk memungkinkan diperolehnya keuntungan yang diinginkan. Nah, ini adalah rumusnya ya. Jadi sales minimal itu sama dengan FC ditambah dengan profit ya, dibagi dengan 1 dikurangi PC dibagi dengan S ya. Nah, ini kita lihat contohnya seperti apa ya. Di sini adalah tahun 2007 suatu perusahaan adalah break even point ya, pada tahun 2007. Perusahaan bekerja dengan biaya tetapnya sebesar 1.200.000. Kemudian hasil penjualannya adalah 2 juta. Kondisi tahun 2008 diperkirakan lebih baik sehingga pimpinan menetapkan target keuntungan sebesar 300.000. Berapa besarnya penjualan minimal yang harus dicapai untuk mencapai target keuntungan tersebut? Jadi dalam keadaan BEP, besarnya biaya total adalah tepat sama besarnya dengan penghasilan penjualan. Jadi di sini sales sama dengan variable cost ditambah dengan fixed cost. Ya, jadi variable cost sama dengan sales dikurangi dengan fixed cost. Ya, variable cost-nya sudah dapat kita di sini 2 juta. Ya. Kemudian dikurangi dengan fixed cost-nya 1.200.000. Ya. Hasilnya variable cost-nya adalah 800.000. Oke. Nah, jadi kalau kita masukkan rumusnya untuk sales minimal tadi ya. Di sini rumusnya tadi untuk sales minimal adalah fixed cost ditambah keuntungan dibagi dengan 1 dikurangi variable cost dibagi dengan S. Ya. Oke, nanti kalau di sini kita masukkan fixed cost-nya adalah 1.200.000 ditambah dengan 300.000 keuntungan. Ya, di sini angka keuntungan 300.000. Nah, kemudian 1 dikurangi variable cost-nya adalah 800.000. Kemudian S adalah penjualan, ya. Penjualan adalah 2 juta. Berarti sales minimalnya adalah 1.500.000 dibagi dengan 1 dikurangi 0,4. Berarti di sini ada 1.500.000 dibagi 0,6 dan penjualan minimalnya adalah di 2.500.000. Oke, nah itu adalah mengenai break even point ya. Analisa break even point ini biasanya dipakai pada saat kita melakukan bisnis atau usaha, di mana kita ingin mengetahui di mana titik kita mendapatkan pulang pokok dari modal yang kita tanam di situ. Oke, saya rasa materi untuk break even point sudah selesai ya, jadi bisa kalian pelajari dan nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan dan akan ada pertanyaan dari saya nanti di kolom diskusi, mohon dijawab ya, dan ada soal latihan juga. Oke, itu saja semuanya. Selamat belajar dan selamat dipelajari materinya. Terima kasih.